Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan yang berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mengupas mengapakah seseorang yang kamu cintai berpura-pura bahagia tanpa kamu detik ini. Nah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cuba lihatkan ya. Energi siapakah seseorang ini yang detik ini teman-teman ya berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Siapakah seseorang ini yang sedang berpura-pura bahagia menjalankan hidupnya seperti biasa tanpa kamu? Nah, mengapakah dia melakukan ini? Mengapakah dia perlu berpura-pura seperti ini? Siapakah dia, seseorang yang sedang berpura-pura bahagia tanpa kamu di sisinya? Siapakah dia, seseorang yang kelihatan sangat bahagia dengan pilihan hidupnya saat ini tanpa kamu di sisinya? Kelembutan. Wow. Teman-teman, orang ini sama ada seorang pria ataupun seorang wanita ya. Dia seorang yang lemah lembut ya. Jikalau dia seorang wanita, is very feminine ya. Jikalau dia seorang pria, ada ciri-ciri lemah lembutnya kepada kamu ya. Dari segi pergerakan, tutur bicara seperti itu ya, orangnya lemah lembut. Dan kamu sangat menyukai ya kelembutan daripada si dia ini. Nah, benar ya teman-teman. Speaking of budi bicara, pertuturan yang cukup lembut, orangnya sopan ya. Orangnya akan berhati-hati ketika cuba ngomong sesuatu, sangat berhati-hati dalam pilihan perkataan ya. Seperti itu ya, orangnya cukup baik, berbudi bahasa, orangnya sopan. Kita akan lihat lagi di sini ya. Wow. Selain daripada itu teman-teman, dia juga merupakan seorang pendengar yang baik yang akan mendengarkan kamu. Nah, ketika kamu ngomong dan kamu merasakan dia mungkin tidak memberikan perhatiannya, apa yang terjadi, walaupun kelihatan seperti tidak mendengarkan kamu, dia mendengarkan setiap perkataan yang kamu ungkapkan ataupun yang tidak kamu ungkapkan. Seseorang yang benar-benar dapat menangkap kamu ya dari dalam, seperti itu. Orangnya cukup bertanggung jawab ya ketika diandalkan untuk bekerja atau melakukan sebuah tugas. Dia akan melaksanakannya dengan penuh ketelitian, berhati-hati, seseorang yang boleh kamu andalkan dan cukup bertanggung jawab. Ini lebih ke arah pekerjaan ya. Saya menangkap energi yang sangat bertanggung jawab di tempat kerja ya. Kepedulian ya, benar teman-teman ya. Orangnya orang yang cukup peka, orang yang benar-benar care, benar-benar peduli ya ke arah kamu, orang sekitar. Apapun yang terjadi, dia peduli, akan ambil tahu, cari tahu, penuh dengan sikap kepedulian. Okey guys, kita akan lihat lagi. Gurauan. Wow, orang ini sangat suka bercanda dengan kamu ya, dan dia seorang yang mungkin walaupun dalam keadaan diam ya, ada kalanya tidak berkomunikasi, dia sangat suka bergurau canda dengan kamu. Ataupun dia mungkin merasakan kamu ini orangnya lucu, seperti itu ya, atau dia mungkin orangnya lucu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi seperti apakah energi yang sedang dia tampilkan ke kamu detik ini. Seperti apakah energi yang sedang dia tampilkan ke kamu detik ini. Energi yang sedang dia tampilkan ke kamu detik ini. Wow, sehinggalah saat ini teman-teman ya, kamu menangkap dia orang yang diam-diam berisi. Orangnya cukup pintar, cukup bijaksana, mempunyai kematangan emosi. Tidak akan sebarangan mengambil keputusan, perlu direnungkan sesuatu yang dia akan berfikir cukup panjang ya. Jikalau kamu tanyakan soalan, dia juga akan mengambil beberapa detik sebelum menjawab kamu. Orang ini jelas ya, orang yang berfikir sebelum menjawab sebarang pertanyaan kamu. Orangnya bijak. Nah ini ya teman-teman ya, energi yang sedang dia berikan ke
kepada kamu detik ini. Nah, di sebelah kanan pula je teman-teman ya, saya juga akan menarik satu kad dari pihak C dia. Nah, menurut pandangan kamu, energi apakah yang sedang dia berikan ke kamu selain daripada energi ini? Energi apakah yang lainnya ya yang sedang dia berikan kepada kamu dan kepada orang sekitarnya detik ini? Mungkin ya menurut kawan-kawannya, menurut kawan-kawan kamu, seperti apakah dia ini ya? Energi yang dia tampilkan bukan saja kepada kamu, tetapi juga kepada orang sekitar, rakan-rakan dia, rakan-rakan kamu. Energi apakah yang sedang dia tampilkan? Wow, ini benar-benar menjawab soalan ya. Ke arah orang lain, kawan-kawannya, kawan-kawan kamu, orang sekitar ya. Dia menampilkan energi yang orang yang sanggup bekerja sama, willing to cooperate ya, orang yang ramah, mesra dan willing to cooperate. Boleh berkolaborasi teman-teman ya, orang yang boleh diajak bekerja sama seperti itu ya. Wow, di sini terlihat daripada energi seseorang yang sedang berpura-pura bahagia tanpa kamu. Terlepas daripada kondisi hubungan kalian ya, apapun yang dia lakukan, sama ada masih berhubungan ataupun telah pergi memilih orang lain, sepertinya banyak pengorbanan ya. Dan daripada kartu ini teman-teman ya, saya menangkap tiba-tiba ya, energi kesedihan. Saya tidak tahu ya, sama ada kedua-duanya perlu berkorban. Yang pasti teman-teman ya, orang ini merasakan ya, entah kenapa, dari dia kecil sehinggalah dia besar. Ini sering terjadi dalam hidupnya. Dia perlu berkorban demi kebahagiaan orang lain. Tidak semestinya dia lakukan sesuatu itu ya, berkorban sesuatu itu demi kebahagiaan dirinya. Tetapi ini sering melibatkan keluarga, adik-beradik, orang tua, orang yang dia sayangi perlu berkorban demi kebahagiaan orang lain. Ini energi yang saya tarik di sini. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Seperti apakah kondisi kehidupannya detik ini? Mengapakah dia perlu berpura-pura bahagia tanpa kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apakah kondisi kehidupannya detik ini? Mengapakah dia perlu berpura-pura yang dia ini bahagia tanpa kamu? Kita lihatkan kepada kondisi kehidupannya ya. Seperti apakah kondisi kehidupannya detik ini dan mengapakah dia perlu berpura-pura seperti ini yang dia bahagia tanpa dirimu? Sebentar teman-teman ya. Too many cards that fall ya. Wow. Dia perlu ya mendapatkan kekuatan dengan penuh kesabaran menjalankan lika-liku kehidupannya detik ini. Saya menangkap energi orang ini ya, yang bukan saja banyak berkorban teman-teman, tetapi dia perlu banyak menahan, perlu banyak bersabar, perlu memberanikan diri ya detik ini untuk menjalani segala sesuatu di dalam hidupnya. Nah, ini berkaitan juga dengan pernikahannya. Jikalau dia seorang yang sudah bernikah ya, ini khususnya untuk dia yang sudah bernikah, bukan untuk yang single ya. Ada sesuatu yang perlu dia pertahankan di sini, mungkin pernikahannya. Jikalau dia seorang yang single teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang sangat sabar ya menjalankan hidupnya kerana dia mengikuti tradisi. Tidak akan terburu-buru berkomitmen kerana mungkin ya sebahagian daripada dia di sini terlihat nyaman ya dengan posisinya detik ini. Mungkin masih lagi bersendirian, tidak kembali bernikah ataupun tidak pernah bernikah. Dia sangat committed dengan hidupnya ya. Itu untuk energi yang single. Teman-teman, detik ini saya merasakan dia cukup bingung ya dengan kondisi hidupnya detik ini. Sama ada sudah berpasangan ataupun tidak. Dia sangat mendekatkan dirinya dengan Tuhan detik ini ya, mendengarkan intuisinya bagi mendapatkan petunjuk, bagi mendapatkan bimbingan bagaimana ke arah tuju ke depannya nanti, apa yang perlu dilakukan. Dan dia seorang yang tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dia tidak akan bertindak sebarangan menyimpang dari agama ataupun kepercayaan masing-masing. Orang ini degil, pemerhati dan mempunyai ketetapan cara. Maka walaupun ya detik ini dia bingung, dia tetap akan melaksanakan berlandaskan keberanian ke arah yang benar. Kita akan lihat di sini teman-teman ya, saya menangkap energi seperti
beberapa di antara dia bingung dengan pilihannya detik ini. Mungkin bingung dengan rumah tangganya, bingung dengan keluarganya. Jikalau dia single, ada sesuatu yang dia cari, masih tidak dapat ditemukan. Ini membuatkan dia bingung. Ataupun mungkinnya detik ini dia banyak mendiamkan diri, tidak berkomunikasi dengan kamu. Kerana dia tidak mahu menyakiti atau mengungkapkan kata-kata yang tidak tepat. Di sini teman-teman, yang pasti seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa kamu sangat merindukan kamu ya. Off late teman-teman, kebelakangan ini walaupun dalam posisi bingung, tidak menentu, tidak tentu arah, dia sering memikirkan kamu. Ada energi yang terkoneksi ini mungkin ya, koneksi twin flames ataupun soulmate ya. Salah satu daripada kalian di sini berkulit cerah, salah satu daripada kalian di sini berkulit gelap ya, seperti saya. Dia seperti merasakan ada koneksi. Ketika dia memikirkan kamu, dia merasakan kamu juga turut memikirkan dia. Atau dia bingung. Ketika dia memikirkan kamu, apakah kamu juga memikirkan dirinya? Ada energi ingin bertemu dengan kamu, tetapi dia tidak pasti sama ada ini dapat diwujudkan dalam waktu dekat ini. Masih memikir ya, ini bikin dia pusing. Dan dia banyak mendekatkan diri dengan ibadah, berdoa agar diberikan kesempatan mungkin untuk bertemu dengan kamu. Dia tidak mahu sebarangan bertindak. Maka dia cenderung bersabar ya, menanti kepada kesempatan yang tepat begitu. Saya tidak tahu teman-teman ya. Dari tadi saya menangkap energi yang benar-benar membuat dia ini pusing. Jikalau dia sedang berumah tangga atau ada keluarganya sendiri ya. Saya tidak tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Keadaan yang menurut saya ya, cukup membingungkan dia. Dia banyak mendiamkan dirinya daripada pasangannya. Ya, mungkin tidak mahu ribut-ribut dengan pasangannya, tetapi benar-benar merasakan kelelahan ya, perlu menguatkan, benar-benar perlu bersabar ya, menanggapi hubungan yang seperti ini. Itu yang saya rasakan di sini. Nah, benar kan teman-teman? Ada sesuatu yang terjadi ya detik ini dalam hidupnya, baik dia sudah ada pasangan ataupun single, konflik. Dan dia seperti cuba menyingkir konflik-konflik ini. Benar-benar ingin menjauhkan diri daripada sebuah konflik. Tidak mahu ya, terus-terusan ya. Banyak seperti disagreement. Banyak sesuatu yang bercanggah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sama ada ketidaksetujuan ya, dengan antara dia dengan keluarga ataupun pasangannya. Sesuatu yang sedang wujud sebuah pertengkaran. Maka dia banyak menarik diri untuk mendiamkan ya. Saya menangkap dia cuba sedaya upaya untuk mendamaikan situasi detik ini. Jikalau kamu tanyakan saya daripada berlanaskan kartu-kartu yang terbuka ini ya, dia banyak menarik diri untuk mendiamkan. Kerana kondisi hidupnya detik ini not so good guys ya. Wow, di sini teman-teman ya, saya merasakan dia ingin memulakan sesuatu yang baru ya, dari segi hati dan perasaannya. Ada energi cuba memujuk, saya tidak pasti siapa yang sedang dipujuk ataupun sedang memujuk ya. Beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan yang baru saja berjalan, masih lagi di tahap awal, di tahap pendekatan ya. Tetapi kelihatannya sudah mulai berkonflik. Nah, kamu sesuaikan kartu mana yang lebih relate ya dengan energi hubungan kalian. King of Cups. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sama ada sepantaran atau jauh lebih tua. Yang pasti, regardless of age, teman-teman ya, dia seorang yang matang, seseorang yang memikirkan dengan masa masak-masaknya. Orang ini mempunyai perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Dia memang orang yang sukar move on, sukar melupakan kamu. Segala sesuatu itu dijadikan memori dan dia masih lagi bertahan di sini. Maka ini mengindikasikan ya, seseorang yang berpura-pura bahagia walaupun dia mungkin ya tidak berkomunikasi, tidak bertemu, sedang berkonflik atau sudah pergi meninggalkan kamu. Dari segi perasaannya semakin ke sini, saya menangkap dia berkonflik dengan batinnya. Apakah dia ingin melepaskan masa lalunya, pasangannya, ataupun dia ingin rekonsiliasi dengan kamu jikalau kamu merupakan pasangan sah, ataupun ada sesuatu yang ingin mewujudkan ya sebuah harapan ke depannya dengan dia bertahan seperti ini. Hubungan yang banyak pengorbanan teman-teman. Perlu banyak berkorban ya. Saya menangkap seseorang yang terpaksa ya mengorbankan perasaan si dia, kebahagiaan dirinya demi pasangan sahnya ataupun keluarganya. Menuruti kemahuan orang tuanya.
contoh lain ya, menuruti kemahuan ibu bapanya. Orang tua ibu bapa is the same ya. What am I talking about? Menuruti kemahuan pasangannya, begitu ya. Seperti itu, dia banyak bersabar di sini dan sudah mencapai tahap ya, mulai mencapai tahap. Ini kondisinya detik ini ya. Banyak konflik yang terjadi, tidak ada persetujuan ya di antara dia dengan orang yang sedang berdealing dengan dirinya detik ini. Begitu teman-temannya gambaran luarnya. Di sini saya melihatkan dia menanti sebuah kesempatan. Mungkin untuk mengabari kamu, mencari kamu, dan dia seperti mulai ada kesedaran, nekat untuk bertindak ya. Bertindak untuk dari segi aksi. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Kerana di sini mulai berani ya. Mulai berani untuk meninggalkan kondisi yang seperti ini. Nah, walaupun selama ini dia berpura-pura bahagia tanpa kamu, dia seperti sudah melihatkan kepada sebuah kesempatan dan ingin meraih ataupun merebut kesempatan yang ada untuk pergi daripada kondisi ini. Memberanikan dirinya ya. Mungkin sesuatu seperti sebelum ini dia tidak berani bertindak ya, tetapi semakin ke depan dia semakin berani. Teman-teman, di sini mungkin ya ada penglibatan keluarga, orang-orang yang tertentu di dalam hidupnya, bukan kamu saja yang membuatkan dia seperti ini ya. Temanya juga teman-teman, yang berpura-pura bahagia tanpa kamu, pasti ada alasan ya mengapa dia perlu berpura-pura bahagia tanpa diri kamu. Terlihat dengan jelas ada konflik detik ini ya. Sesuatu yang perlu dia perbaiki, sesuatu yang perlu dia perjuangkan, ada energi bersaing, sesuatu yang perlu dia pertahankan. Nah, kita ke tema. Persoalannya apakah ataupun mengapakah ya dia perlu berpura-pura seperti ini? Okey guys, kita gunakan tarot card yang sama dan kita cuba lihatkan. Mengapakah dia perlu berpura-pura seperti ini, bahagia tanpa dirimu? Why? Soalannya why? Mengapa dia perlu pretending ya? Berpura-pura yang dia tidak bahagia. Mengapa dia melakukan ini? Jikalau dia tidak bahagia, it's okay, tunjukkan saja. Tetapi mengapa harus berpura-pura yang dia bahagia tanpa dirimu? Wow, teman-teman. Kerana ini perjuangan yang sendirian ya, perlu berjuang sendirian. Dan dia tidak mahu melibatkan kamu. Selama ini teman-teman ya, dia berjuang sendirian menggunakan kekuatan, keberanian, kesabarannya. Orang ini orang yang cukup ego, orang yang ingin menjaga harga diri. Dan jikalau dia berada di titik yang terendah, dia tidak mahu memperlihatkan ini kepada kamu walaupun dia terpaksa berjuang sendirian. Yang penting tidak melibatkan kamu. Nah, orang ini keras kepala. Agak ada sisi angkuhnya ya, maka dia tidak mahu terlihat lemah di depan kamu. Maka jikalau dia perlu berpura-pura pretending yang dia baik-baik sahaja, ini yang dilakukannya. Terjawab daripada 7 of Wands ini. Seseorang yang mempertahankan posisinya agar tidak kelihatan lemah, mengejar-ngejar kamu, sangat memerlukan kamu dalam hidupnya. Kerana dia tidak mahu melibatkan kamu. Di sini ada Knight of Swords, teman-teman ya. Saya menangkap energi si dia ini yang benar-benar impulsif ada kalanya. Bertindak tanpa berfikir panjang. Impulsif. Karakter yang ketika melakukan pergerakan ataupun komunikasi, tidak memikir panjang. Tidak filter dahulu. Tidak direnungkan dahulu ya. Kerana ini mungkin ada kaitan dengan keluarga ataupun pasangan ya, yang membuatkan dia terpaksa berpura-pura bahagia tanpa kamu. Omongan dia kepada kamu ya, seolah-olah dia baik-baik saja. Jikalau kamu pertanyakan, how are you? Apakah kabar kamu? Oh, everything's fine. Segala-galanya baik saja. Kerana dia memang, kamu lihatkannya bersebelahan dengan 7 of Wands, menyembunyikan sesuatu. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ibu bapanya, keluarganya, pasangannya yang dia tidak mahu dilihatkannya kepada kamu dengan cara yang nyata. Maka daripada omongan si dia ini ya, kamu tidak seharusnya mendengarkan omongannya secara direct. Dia mungkin putar belit ya, agar tidak terlihat yang dia ini tidak bahagia tanpa dirimu. Bersikap impulsif. Nah, mengapakah dia perlu berpura-pura? 9 of Cups, teman-teman.
Saya menangkap kerana orang ini memang pasif ya. Mungkin cenderung seseorang yang terbiasa dengan kemandiriannya, sikap nyamannya. Mungkin ada beberapa di antara dia ini yang sudah lama single ya, maka dia nyaman dengan posisi seperti ini. Walaupun dia tidak mengungkapkan, tidak mengekspresikan, dia mungkin rindu kamu secara diam-diam. Kerana orang ini nyaman sendiri, maka tidak banyak pergerakan daripada si dia. Kamu lihat ya? Orang yang tidak banyak pergerakan dari segi tindakan dan pemikiran. Kerana dia seorang yang cukup nyaman dengan dirinya. Mencapai emosi yang penuh ya, maka dia seperti ini, memang seperti ini. Ada kalanya memberikan kamu gambaran yang cukup menjengkelkan ya. Dia sebenarnya rindu, sangat merindukan kamu, tetapi kerana terbiasa dengan posisi sendirian seperti ini, maka memang tidak ada pergerakan dari dia. Nah, ini tidak berarti dia tidak mencintai kamu, tidak merindukan kamu. Ini hanya kesi-kesi teman-teman ya, berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Dia akan mempamerkan, menampilkan sisinya yang baik-baik sahaja, padahal jauh di dalam hatinya bingung, memikirkan kamu, merindukan kamu. Orang ini gayanya memang seperti ini. Ya, ini memang cara dia menutupi segala sesuatu daripada kamu. Justice. Nah, kini teman-teman, seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa kamu, apa yang ditabur itu yang dituai. Dia terpaksa benar-benar ya menjalani hubungan yang seperti ini. Ini yang dia berikan, maka ini yang dia rasakan. Ketika dia ingin berterusan berpura-pura bahagia, menyangkal perasaannya, menutupi apa yang dirasakan, maka dia terpaksa menjalani hubungan yang seperti ini. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini sudah malas ya melihatkan perangai ataupun sikapnya yang seperti ini. Kamu ingin sesuatu yang jelas untuk mengimbangi hubungan ini, tetapi tidak didapatkan. Nah, dia begitu teman-teman ya, santai-santai saja, dan dia sedar dia terpaksa menjalani hubungan yang seperti ini kerana ini yang dia tawarkan. Daripada hati dan perasaan dia teman-temannya, menurut si dia, biarkan begini kerana ini cara dia mengimbangi kamu. Tetapi apa yang tidak dia sedari, ini mewujudkan ya insecurity dari pihak kalian di sini. Sebenarnya jauh di hati masing-masing ingin bertemu ya, ingin bertemu. Six of Swords ya. Beberapa di antara dia terpaksa berpura-pura yang dia bahagia tanpa kamu ya, kerana mungkin disebabkan oleh keluarga atau pekerjaan. Dia perlu go away from you, beredar pergi dari kamu, mungkin demi mengejar sebuah cita-cita atau kembali kepada orang masa lalunya. Mantan isteri, suami, ketika terpaksa bertindak pergi memilih satu daripada kalian ya, maka dia terpaksa berpura-pura. Kerana ini adalah justice, sesuatu yang ada kaitan dengan hukum. Mungkin dia terikat dengan energi mantan isteri suaminya yang belum diselesaikan, maka dia terpaksa memilih ini, beredar pergi walaupun hatinya penuh dengan konflik, tidak mahu pergi meninggalkan kamu. Tetapi kerana ini ada kaitan dengan hukum, dia terpaksa menebalkan mukanya, menguatkan hatinya, menggunakan segala keteguhan, keberanian, kesabaran di hatinya untuk pergi dari kamu. Entah mengapa dari tadi menarik energi zodiak Leo ya. Kebelakangan ini sering menarik energi ini. Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo. Leo and Taurus jelas terlihat ya. Strength and the Hierophant. Leo, Taurus, mungkin salah satu daripada kalian berzodiak Leo, salah satu lagi berzodiak Taurus. Ada ketertarikan yang amazing. Ada hubungan yang sudah berjalan cukup lama tetapi terpaksa dilepaskan. Nah, kini orang ini berpura-pura bahagia tanpa kamu setelah berkonflik dengan dirimu. Banyak yang dia janjikan tetapi tidak diberikan. Ini hukum yang terpaksa, ini hukum karma yang terpaksa dia jalankan. Apa yang dia tabur, itu yang perlu dia tuai. Teman-teman, jangan lupa dengan karma ya. Apa yang kita lakukan dengan orang lain walaupun sebatas ungkapan, berhati-hati ya. Kerana apa pun yang kita komen, ini akan berbalik kepada diri kita. Be very careful. Nah, dia mungkin terpaksa berpura-pura dengan kamu ya, kerana dia terpaksa bertindak. Dia yang memilih untuk pergi. Ini pilihan dia, pergi meninggalkan kamu. Maka jikalau ini pilihan dia, you have to face your own conflict ya. Jikalau ini pilihan dia, maka kamu terpaksa ya berhadapan dengan pilihan yang sudah kamu lakukan. Setelah dia memilih orang lain, pergi ke tempat yang lain, ada konflik di keluarga tersebut. Nah, kini mulai ya terpaksa bertahan.
kerana sikap angkuhnya, egonya, keras kepalanya, tidak mahu kelihatan kalah depan kamu, terpaksa berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Nah, benar kan? Kamu lihat kartu yang keluar ini begitu sinkronnya. Bukan saja teman-teman, dia sedang tidak bahagia, terpaksa berpura-pura bahagia ya. Keuangannya juga limited. Kini dia ditinggalkan. Mungkin ya, orang yang membantunya tidak lagi membantu, keterpurukan keuangan dan kini terpaksa berjuang sendirian. Ketika terpaksa menjalankan karmanya, baru dia sedari siapa orang yang membantunya, siapa orang yang banyak mengorbankan segala sesuatu, energi pengorbanan terhadap dirinya. Ini mungkin energi kamu ya guys. Kerana pembacaan ya, energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak balik. Dia baru menyedari ya. Nah, kini setelah menyedari yang baik itu kamu, yang berkorban itu kamu, no choice, terpaksa berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Apa kamu fikir dia akan datang tunduk meminta maaf? Ini orang keras kepala teman-teman. Orangnya egonya luar biasa, ego yang sehingga ke langit. Setelah melakukan kesilapan ini, terpaksa menjalankan karmanya, dia tidak akan menampilkan sisi ini kepada kamu, maka dia terpaksa berpura-pura yang dia baik-baik sahaja. Kini setelah kehilangan segala sesuatu, dia mulai merindukan kamu dengan harapan, kesempatan dari pihak kamu dapat berdamai dengan kamu lagi, dapat renewal hubungan ini. I don't know you guys, semakin ke sini ya, ketika dia menyedari, sama ada kamu akan tetap bekerja sama, ada energi kuat yang mengindikasi ya, walaupun dia banyak menyakiti kamu ya, kamu masih sangat mencintai si dia ini. Kerana apapun yang dia lakukan, dia mungkin bertindak mementingkan dirinya, tetapi kerana kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan ini dengan orang lain. Walaupun dia mungkin banyak menyakiti kamu, tetap dia orang yang kamu inginkan. Mungkin ke depannya nanti kamu akan berikan kesempatan untuk renewal kerana ada energi yang bertahan. I don't know you guys. Detik ini dia bukan saja tidak bahagia, berpura-pura bahagia, juga sedang mengalami keterpurukan keuangan. Mungkin beberapa di antara dia disingkir dari rumah ataupun dari pasangannya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Tidak ada orang lagi yang ingin membantu dirinya. Kini teman-teman, benar ya, seseorang yang begitu ego yang excuse me. Orang yang benar-benar egonya luar biasa ya, dan dia tidak mahu memperlihatkan kelemahannya kepada kamu, tetapi jauh di dalam hatinya ingin berlembut, ingin memujuk, ingin diberikan kesempatan. Di sini teman-teman ya, ada kehadiran dua court card yang mengindikasikan two kings. Saya tidak tahu guys, apakah kalian di sini ya sama ada berdilin dengan dia, mungkin orang ketiga ataupun pasangan sah kamu. Ada penglibatan dua orang pria, satu pria yang sangat dominasi, karakter yang very strong karakteristik ya, seorang lagi lemah lembut. Nah, jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, balikkan saja energi ini. Mungkin kalian sedang berdilin dengan dua orang wanita, seorang cukup tegas dan berani, angkuh dan ego, seorang lagi benar-benar pakai hati. Nah, begitu ya. Nah, dengan kehadiran kartu ini, mengapakah dia berpura-pura bahagia tanpa kamu? Kerana malu. Kerana malu, dan dia masih lagi cuba bertahan dari segi perasaannya. Bukan saja sebatas itu ya, sebatas bertahan, ingin renewal hubungan kalian berdua. Bottom of the deck di sini, ini kepentingan bersama teman-teman ya. Terlihat dengan jelas ini mungkin ya, pasangan sah kamu sendiri yang mementingkan pertalian ikatan sebuah keluarga, atau sudah cukup merindukan kamu di sini. Merindukan kamu, merindukan keluarga kamu ya. Tetapi masih berpura-pura. Ada ikatan keluarga di sini. Kepuasan emosi yang digapai dari kedua-dua belah pihak. Kedua-dua sebenarnya ya mungkin sering seperti cuba menyingkirkan energi ini, tetapi the bottom line is sangat memerlukan satu sama lainnya. Saya juga menangkap ya energi yang sesuatu yang mungkin ya, dia mungkin sudah menyakiti keluarga kamu atau diri ataupun keluarganya, maka dia terpaksa berpura-pura bahagia tanpa kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan keluarga yang sudah membuatkan dia merasa malu. Saya menangkap energi yang seperti itu. Di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini seperti saya katakan tadi, sama ada kamu yang berzodiak Leo atau Taurus, atau dia yang berzodiak Leo atau Taurus ya, berdampingan dengan satu sama lainnya. Ini bukan menurut saya, ini menurut kartu-kartu ini. Kamu lihat ya,
Leo didampingi oleh Taurus, Taurus didampingi oleh Leo. Saya tidak tahu ini energi siapa. Elemen api cukup kuat, Aries, Leo, Sagittarius. Leo dan juga Aries mendominasi ya. Kita juga ada zodiak lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio kerana ada Ace of Cups di sini. Gemini, Libra, Aquarius, saya lebih menangkap ke arah Libra dan Gemini. Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus. Ya, lebih ke arah Taurus di sini teman-teman ya, ataupun Capricorn. Lebih ke arah Taurus ataupun Capricorn, Taurus mendominasi. Okey guys, hampir semua zodiak ada. Yang paling kuat seperti saya sebutkan tadi, Aries, Leo, Taurus, Libra. Itu mendominasi bacaan hari ini. Okey guys, kita akan cuba lihatkan ya. Apakah yang sangat ingin dia perbaiki seandainya bisa? Apakah yang ingin dia perbaiki seandainya kesempatan itu kamu berikan? Kerana ada kerjasama di sini. Apa yang ingin dia perbaiki dalam waktu dekat ini ya? Kita cuba lihatkan di sini. Sesuatu yang mungkin sudah dia rencanakan ketika sudah lelah ya, berpura-pura bahagia tanpa dirimu. Apa yang ingin dia ubah di sini? Kita cuba lihatkan ya. Blossoming. Wow, perasaan ini semakin mekar ya. Perasaan ini semakin bertumbuh teman-teman. Maka ini menggerakkan dia untuk melakukan sebuah perubahan. Wow, orang ini mungkin akan datang memberikan kamu sesuatu ya. Sama ada benar-benar memberikan kamu sebuah bentuk pemberian, hadiah, kado ya, ataupun datang memujuk dengan memberikan kamu kejutan. Gift ini ya seperti bersebelahan dengan sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang mekar daripada hatinya. Saya menangkap energi seseorang yang ingin memujuk rayu kembali ke arah kamu kerana dia tahu kelemahan kamu. Kamu sangat mencintai dia. Kamu sangat-sangat mencintai dia. Kamu sanggup bermati-matian untuk orang ini. Kamu mungkin menyangkal energi ini, tetapi kartu saya tidak akan berbohong ya. Kamu sangat mencintai dia dan dia mengetahui titik kelemahan kamu. Maka dia akan datang memujuk rayu, memberikan kamu surprise. Mungkin kejutan yang begitu hebat ya, yang dapat memenangkan hati kamu kembali. And you guys will start having fun again. Begitu bahagia dengan satu sama lainnya ya, kerana ini sesuatu yang menurut saya ya, kamu nanti-nantikan. Kamu tidak berpaling hati. Dan kamu belum, walaupun patah hati, kamu tidak berpaling hati ke orang lain. It's either her, either him or never. Itu energi kamu yang saya tarik di sini. Ingin renewal. Why not kembali berbincang tentang isu-isu pernikahan, isu-isu pertunangan, isu-isu ke arah sebuah keseriusan. Itu yang kamu inginkan di sini. Kamu inginkan komitmen. Dan kamu sanggup bertahan menanti. Biarkan dia berpura-pura bahagia tanpa kamu. You are ready for this person. Kamu masih menanti. Ya, benar ya teman-teman. Ini kamu lihat dengan jelas ya. Jikalau bisa, dia akan datang memberikan perubahan terhadap hubungan kalian. Orang ini pasti teman-teman akan ada cara pujuk rayunya nanti untuk memujuk hati kamu. It depends on you ya, sama ada kamu akan termakan dengan pujukan si dia ataupun kamu benar-benar merasakan kalian patut bersama. Saya tidak boleh mengejudge tentang hati dan perasaan ini ya, walaupun seorang tarot reader boleh menyarankan, okey solusinya ini, itu, ini. Ini pembacaan umum you guys. Give me a break guys. I can't, because jikalau saya memberikan solusi nanti tidak tepat. Ini bukan pembacaan peribadi. Maka kamu tidak boleh sebarangan bertindak. Lakukan pembacaan peribadi, support tarot reader yang lain yang menawarkan servis ini ya. Kerana di sini Santi Tarot tidak menawarkan. Jadual saya sudah cukup padat teman-teman. I can't cope anymore. Ya, maka support tarot reader lain, dan jikalau kamu perlu saranan, solusi, support them. Pergi lakukan pembacaan peribadi yang berbayar dan cuba dapatkan apa yang patut kamu lakukan ke depannya nanti. I think it's not fair ya. Saya buka kartu, berikan saranan, ini pembacaan umum guys, come on. Ini mungkin tidak kena dengan situasi kamu, and kita perlu bertindak adil ya di sini ya. Jangan nanti saranan-saranan yang diberikan langsung tidak tepat. Kerana ini pembacaan umum you guys, menarik energi banyak orang. Okey teman-teman,
Kita lihatkan kartu yang terakhir di sini ya. Pesan terdalam apakah yang ingin dia kirimkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Berlandaskan. Saya menangkap energi kesedihan di hatinya, maka saya akan ungkapkan ini ya. Berlandaskan kesedihan di hatinya yang berpura-pura bahagia tanpa kamu di sisi. Orang ini mungkin ya sudah jauh dari kamu secara fisik. Mungkin ada yang sudah berjauhan, ada yang long distance relationship, tetapi saya menangkap daripada awal pembacaan ketika membuka kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya, walaupun tidak ada perkataan sedih, yes, saya menangkap dia sedih ya. Dan saya sangat mempercayai intuisi saya. Ada perasaan bersalah juga daripada orang ini sebenarnya. Salah laku terhadap kamu ya. Dia menyesal. Tetapi kerana kepalanya begitu ego teman-teman ya, maka ini sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada kamu. Apa yang dia tampilkan, sikap yang mungkin mementingkan diri. Apapun yang terjadi, saya percaya ya, kalian di sini pernah melalui momen-momen yang cukup bahagia dengan dirinya. Sesuatu yang tidak berlaku silap, sesuatu yang dia benar-benar berikan kepada kamu. Maka itu yang kamu jadikan kekuatan, memori terkuat di hati kamu ya, sehingga kamu sanggup menanti orang ini. Kita akan lihatkan kata-kata dari si dia yang mungkin dia kirimkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Life is never easy without you. Wow, begitu sinkron ya. Seseorang yang berpura-pura bahagia tanpa kamu memang membuat pengakuan ini. Life is never easy without you. Kehidupan dia memang tidak pernah mudah tanpa kamu. Nanti jawab ke tema ya. Kamu sudah melihat saya sudah shuffle the card ya. Life is never easy without you. Dia memang mengaku teman-teman ya. I miss you more than you will ever know. Kamu tidak pernah akan tahu ya betapa banyak, betapa besarkah kerinduan di hatinya untuk kamu. Memang sangat merindukan, tetapi berpura-pura tidak ya, berpura-pura bahagia. There are difference between friendly and flirting. Dia seorang yang sangat cemburu sebenarnya. Ya, saya menangkap daripada kartu ini dia pernah cemburu ketika kamu rapat dengan lawan jenis yang lain. Dia ingin beritahu kamu walaupun mungkin kalian sedang berjauhan, ada perbezaan di antara ramah mesra dengan flirting dengan satu sama lainnya. Berhati-hati dengan body language kamu. Dia orang yang benar-benar cemburu teman-teman ya. Mungkin banyak memerhatikan kamu tanpa kamu sedari. Ketika kamu berbicara dengan lawan jenis dengan cara yang begitu mesra sekali, dia cemburu. Nah, ini juga turut hadir ya, energi yang turut hadir di pembacaan kali ini. Thank you for shading me from the rain. Wow, ini bukan shading sebenarnya, mungkin covering ya. Mungkin, saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada momen ya, kebersamaan ketika kalian keluar bersama, dia mungkin basah, tidak ada payung. Kamu mungkin menggunakan jaket, menggunakan selendang kamu, jikalau kamu wanita ya, menggunakan apa saja, mungkin handbag kamu untuk ditutupkan ya, di atas kepalanya agar dia tidak dibasahi oleh hujan. Ataupun mungkin ya, orang ini pernah menggunakan baju, jaketnya, ataupun mungkin ya, bahu, shouldernya ya, pundaknya dia untuk memeluk ya, untuk shading you ataupun covering you, actually is covering you ya, from the rain, supaya kamu tidak basah, dibasahi oleh air hujan. Mungkin ada memori-memori yang mengarah ke sana ya. Entah kenapa ya tertarik kartu ini. Kita lihat lagi ya. Dia sangat menghargai ya. Dia sangat menghargai ketika kamu melindunginya daripada basah hujan. Saya tertarik dua kartu dan saya memang memerlukan dua kartu. Intuisi saya kata, bukakan saja. My heart longs for you. Teman-teman, ketika dia berpura-pura bahagia tanpa kamu, apa yang terjadi? Hatinya memanggil-manggil. Nah, ini benar, I don't know you guys, saya memang rasa sedih dari tadi ya. Ini bukan dibuat-buat, I hate this. Kadang-kadang ia sangat menguras tenaga seorang tarot reader ketika merasakan sebab di dada. Tetapi dia memang sangat merindukan kamu. Nah, mengapakah dia sangat longing for you? Udah jelas terlihat ya. Siapa suruh dia berpura-pura bahagia tanpa dirimu? Ketika harus menyangkal, berpura-pura, ini yang terjadi. Kita lihat lagi ya. I know that we need each other, but we too ego to admit it. Benar ya. Sama-sama keras kepala. Ini seperti ya, kerbau yang berhadapan dengan kerbau yang lainnya. Saya mendapatkan gambaran itu ya. A bull opposite to another bull ya. Ini sebenarnya benar-benar ego. Kalian benar-benar keras kepala, tidak mahu mengakui. Padahal kamu sangat memerlukan dia. Ego ya.
Dan dia sebenarnya walaupun mungkin membuat pilihan yang tidak tepat, sangat ego mengakui kesilapannya. Kerana ini akan memalukan dia, teman-teman. Apa yang dia pilih at the end tidak membahagiakan dirinya. I know that we need each other. We belong to each other mungkin ya, kerana ada kartu komitmen. But we're too ego to admit it. Nah ini teman-teman, bukan saja kartu komitmen teman-teman. Kamu lihat ini. Kebahagiaan bersama. Ten of Cups belong to one and another. Sepatutnya kalian ini ya dikelilingi oleh kepuasan emosi ini, kebahagiaan ini. I know, dia sedar we need each other, perlu, membutuhi, bukan mahukan saja ya, membutuhi satu sama lainnya, tetapi terlalu ego untuk mengakui akan kebutuhan ini. Okey, saya akan lihatkan ya bottom of the deck-nya. Do you know that I still keep all the things that you gave me? Kartu saya tidak pernah akan bohong. Segala pemberian kamu, I don't know why you bought for this guy or for this lady. Apa yang kamu belikan, I don't know. Mungkin kamu belikan rumah, mungkin kamu juga turut membelikan motosikal, membelikan mobil, membelikan HP, handphone ya, membelikan apa sahaja. Kalau hati kamu juga kamu berikan kepada dia. Dia menyimpannya dengan baik. You give your all dan dia menyimpan segala-galanya. Dengan kehadiran kartu ini saya sukar untuk menepiskannya. Ada energi cinta yang sudah berkurun lamanya. Maksud saya berdekat ya. Mungkin dalam 35 tahun ke atas. Dan barang-barang ini, guys, this is no joke, masih disimpan dengan sebaik mungkin. Kita mungkin sudah semakin menua, tetapi barang-barang yang disimpan itu tetap di usia yang serupa, mengembalikan kembali memori-memori. Dengan menyimpan barang-barang kamu juga, ini mengindikasikan energi yang saling terkoneksi, tidak boleh diputuskan unless dia menyingkirkan barang-barang pemberian kamu. It's simple as goods kan, barang-barang ya, menurut kamu boleh dibuangkan sahaja. No, ketika seseorang menyimpan barang pemberian kamu atau kamu menyimpan barang pemberian dia, oh guys, you have no idea. Segala sesuatu itu berbentuk energi. Dan energi tidak boleh diputuskan. Ini yang terjadi. Like I said, teman-teman, ya, saya sangat mendengarkan intuisi dan saya sangat mempercayai apa yang terbuka di sini. Kartu-kartu saya tidak akan berbohong. Okay guys, I know guys, I'm sorry. Saya sering mengulangi ya, kerana ketika saya merasakan itu di dada saya ya, maka saya akan menerapkan lagi dan lagi. Sorry guys. Okay, kita lihatkan di sini. Inisial kamu, inisial dia, inisial orang-orang yang terlibat di dalam hubungan ini. Atau mungkin ada angel ya, malaikat baik yang menyatukan kalian. Mungkin juga ada inisialnya di sini. I don't know. Kita lihat ya. Kita perlu bersikap terbuka ketika mendengarkan pembacaan, apatah lagi ini bukan pembacaan pribadi, ini berbentuk general reading. Sebenarnya teman-teman ya, I don't mind taking my time ya. Walaupun kepenatan, it's okay. Saya akan membacakan ini dengan sepenuh hati. Tetapi ramai di antara kalian yang tidak menyukai readingan yang panjang ya, apatah lagi saya mempunyai habit mengulangi ya. Sorry about that guys. Okay, kita akan lihat di sini ya. I don't care how long it takes ya. Yang pentingnya penjelasan ini benar-benar sampai kepada kamu. Ini akan membantu you guys. Ini benar-benar akan membantu dirimu ya. Nah, bukan semua orang mampu untuk membuatkan pembacaan pribadi ini. Itu saya faham ya. I've been there, done that ya. Tidak ada uang ya. Dan bukan semua orang dapat mengeluarkan uang untuk pembacaan pribadi. Which I also understand. Kita buka satu lagi, ada ruang kosong di sini. Just one. Okay. Wow, ini MOU ya, seperti ada perjanjian ya. Memberikan saya gambaran kepada sebuah perjanjian. Okay guys, HGXQVICRWLPMOU. Saya harap kelihatan ya. Okay guys. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap yakin dengan doa-doa kamu dan saya percaya kedepannya nanti pasti akan ada jalan yang terbuka untuk dirimu. Bersikap positif ya dan cuba memanifestasikan perkara-perkara yang baik. Satu lagi teman-teman, jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan. Okay guys, don't forget you guys.
and keep spreading the love, ya. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.